Kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Eva Dwi Minarti. Video kali ini dibuat oleh kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Andriani, Cika Peggy Amanda, Mutiara Nurjika, Irma Agustina, Lina Anbarwati, Salma Jania, dan Syakila Nurhalijah. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Mutiara Nurjika. Yang pertama yaitu tentang definisi. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan lain-lain. Jenis-jenis tenaga kependidikan. 1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. 2. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan. 3. Tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. 4. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah, termasuk pengelolaan sistem pendidikan seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, memungkinkan lembaga pendidikan mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Dan yang keempat, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Kemudian, aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan, strategi, dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Metode perencanaan SDM: A. Metode tradisional. B. Metode perencanaan terintegrasi. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan atau rekrutmen. Pengadaan adalah suatu proses kegiatan mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses pengadaan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga kependidikan. Pengelolaan kinerja merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Pengelolaan ini meliputi 1. Fungsi kinerja yang esensial. 2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan. 3. Bagaimana tenaga pendidik dan dinas bekerja sama untuk mengembangkan kinerja yang sekarang. 4. Bagaimana prestasi kerja yang akan diukur. 5. Mengenali berbagai hambatan dan menemukan penyelesaiannya. Kesimpulan, pengelolaan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga handal dalam dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan telah memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi, dan pemberhentian yang tepat.
Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional memerlukan mekanisme pengelolaan tenaga kependidikan yang searah dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.